Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar tentang pendidikan agama Islam di kelas 3 bab kelima. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab kelima ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berjumlah 99 dan barang siapa yang mampu menghafalnya maka ia akan masuk surga. Kalau kita hafal Asmaul Husna yang 99, insya Allah pahala yang sangat besar, bahkan akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari 99, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, terus sampai 99. Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tentang Al-Wahhab. Al-Wahhab, apa itu Al-Wahhab? Ini salah satu dari Asmaul Husna yang artinya yang maha pemberi karunia. Allah Subhanahu wa taala maha pemberi karunia atau maha pemberi rezeki. Al-Wahhab artinya maha pemberi karunia. Karunia Allah sangatlah luas dan banyak. Allah memberikan karunia-Nya kepada seluruh makhluk baik yang ada di daratan maupun di lautan. Allah Subhanahu wa taala memberi karunia atau memberi rezeki kepada seluruh makhluknya, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki, memberikan karunia tidak sebatas kepada manusia saja. Akan tetapi termasuk hewan, bahkan binatang yang melata pun, semut dan lain-lain, semuanya ada rezekinya, sudah ditentukan dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan karunia, memberikan rezeki tidak pernah pilih-pilih. Semua makhluknya diberikan. Allah memberikan karunia, memberikan rezeki bukan hanya sebatas kepada orang yang beriman saja, tetapi orang-orang kafir pun diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin, apalagi orang mukmin, tentu sudah dijamin. Semua makhluk Allah yang ada di bumi dan di langit, rezekinya sudah diatur dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah meminta balasan dari apa yang telah diberikannya. Oleh sebab itu Allah mempunyai nama Al-Wahhab, yang maha pemberi karunia. Dengan sifat tersebut menunjukkan bahwa Allah memberikan apa yang dibutuhkan makhluknya tanpa syarat juga tanpa batas. Allah memiliki sifat Al-Wahhab yang maha pemberi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya. Jadi Allah lebih tahu kebutuhan kita. Allah memberikan semua kebutuhan makhluknya, manusia yang ada di bumi, seluruh makhluknya yang ada di bumi dan di langit, diberikan kebutuhannya tanpa syarat apapun juga dan tanpa batas. Kita lihat, kita diberikan dua pasang mata berfungsi untuk melihat. Kita diberikan mulut, lidah untuk berbicara. Kita diberikan telinga untuk pendengaran. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan pemberian Allah itu, apakah untuk hal-hal yang baik atau untuk hal-hal yang tidak baik. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, karunia-Nya. Tidak ada orang yang tidak mendapatkan karunia dari Allah. Semua mendapatkannya. Bahkan bukan hanya itu, Allah juga senantiasa memenuhi kebutuhan makhluknya tanpa meminta. Allah memberikan udara segar setiap hari. Walaupun kebanyakan manusia tidak memintanya, Dia juga menurunkan hujan walaupun manusia tidak berdoa untuknya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya Allah memberikan karunia kepada seluruh makhluknya tanpa syarat apapun.
Allah senantiasa memenuhi kebutuhan makhluknya. Udara yang setiap saat, setiap detik kita hirup, setiap saat kita nikmati, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah meminta balasan, "Hai, kamu sudah menghirup udara yang aku berikan, kamu harus bayar." Apakah Allah pernah meminta itu? Tidak pernah. Allah berikan kebutuhan manusia, berikan kebutuhan makhluknya yang ada di bumi berupa udara segar. Kita bisa bernapas. Allah tidak pernah meminta imbalan, tidak pernah meminta balasan apapun atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada makhluknya atau kepada hambanya. Allah turunkan hujan. Dengan air hujan itu tumbuhlah tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan yang semuanya bisa dinikmati oleh makhluknya, khususnya oleh umat manusia. Dan Allah pun tidak pernah meminta balasan, tidak pernah meminta bayaran, atau tidak pernah meminta balasan apapun atas apa yang telah diberikannya. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Al-Alim artinya maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha mengetahui apapun yang tersembunyi, baik yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui semua yang dikerjakan makhluknya, bahkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran manusia. Allah tentu mengetahuinya. Allah merupakan sumber dari segala sumber ilmu. Allah tidak hanya sekedar tahu, tetapi Allah adalah sumber pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha luas. Baik. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Apapun yang disembunyikan oleh manusia, tentu Allah akan tahu. Bahkan yang tersirat di dalam pikiran manusia, Allah mengetahuinya. Apa yang dikatakan oleh hati manusia, Allah mengetahuinya. Tidak ada yang bisa sembunyi dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha mengetahui. Pikiran manusia, hati manusia, Allah menguasai semua. Meskipun kita bisa merahasiakan tentang kesalahan kita kepada orang lain, tapi kita tidak akan pernah bisa merahasiakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengetahui semua apa yang dilakukan oleh makhluknya, semua apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Selanjutnya, Allah juga merupakan sumber dari sumbernya ilmu. Allah tidak hanya sekedar tahu, tetapi Allah adalah sumber pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan yang kita ketahui di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingan jika dibandingkan dengan ilmu Allah. Ilmu Allah maha luas. Bahkan dikatakan umat manusia, makhluk Allah yang bernama manusia, diberikan ilmu hanya setetes oleh Allah. Setetes ilmu Allah diberikan ke manusia, hanya setetes. Artinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita senantiasa mempelajari tentang Asmaul Husna untuk meneguhkan hati kita, menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu As-Sami', Allah maha mendengar. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah maha mendengar semua yang ada di langit dan di bumi. Pendengaran Allah sangat sempurna, tidak ada yang bisa menandinginya. Sementara itu, pendengaran makhluk sangatlah terbatas. Allah mampu mendengar dan memahami seluruh suara makhluknya dalam satu waktu. Baik. Allah maha mendengar apa yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Allah maha mendengar apa yang diinginkan oleh hambanya. Allah maha mendengar apa yang diminta oleh hambanya. Itu sudah janji Allah. Ud'uni
astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Allah tempat meminta, Allah tempat bersandar. Allahus Samad, tempat bergantung. Ketika kita berdoa, jangan takut tidak dikabulkan. Allah, semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT yang sesuai, yang tepat menurut Allah. Belum tentu menurut kita tepat, menurut kita bagus, belum tentu menurut Allah baik untuk diri kita. Ternyata menurut kita, oh itu tidak baik untuk kita. Tapi ternyata Allah menghendaki terjadi kepada kita karena itu baik untuk kita. Senantiasa kita terus meminta kepada Allah SWT, berdoa karena Allah Maha mendengar. Apapun yang diminta oleh hambanya, apapun yang diucapkan oleh hambanya, Allah akan mendengarkan dan mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini sudah janji Allah SWT. Jadi saat kita membutuhkan apapun itu, kita memintalah kepada Allah. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha mendengar. Selanjutnya, hikmah mempelajari Asmaul Husna. Memiliki kesetaraan dan keteguhan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Saat kita mempelajari tentang Asmaul Husna, kita dapat meneguhkan hati kita, dapat memantapkan hati kita untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Selanjutnya, mendidik kita untuk peduli, mengasihi, menyayangi, dan memperhatikan orang lain. Al-Wahhab. Al-Wahhab, Maha Pemberi. Setelah kita mengetahui Asmaul Husna Al-Wahhab, artinya Maha Pemberi, ini akan menjadi pelajaran untuk kita bahwasanya kita harus peduli dan mengasihi orang lain. Peduli dan menyayangi orang yang memperhatikan orang lain. Minimal lingkungan keluarga. Kita perhatikan apakah ada keluarga kita yang masih kekurangan, kita bantu. Setelah keluarga kita sudah terpenuhi kebutuhannya, sudah tidak ada yang misalnya kelaparan, kita perhatikan tetangga kita. Kita lihat tetangga kita. Oh, ternyata tetangga saya ada yang masih kekurangan. Kita kasih, kita beri, kita sayangi mereka, kita perhatikan mereka. Nah, dengan seperti ini kita sudah mempraktekkan apa yang telah kita pelajari dari Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab. Sungguh-sungguh dalam hidup dan bersikap aktif dan optimis agar meraih sukses hidup. Ya, dengan mempelajari ini, harapan kita bisa lebih bersungguh-sungguh dalam belajar, optimis agar meraih hidup yang sukses di masa yang akan datang. Baik, ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.